Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi hukum. Perkenalkan, nama saya Gofar Arzak. Perkenalkan, nama saya Aulia Alvina Paramesti. Perkenalkan, nama saya Nursinda Amalia. Perkenalkan, nama saya Didi Anuta Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat hukum. Pengertian hukum. Hukum dapat diartikan sebagai himpunan pengaturan-pengaturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Hukum menurut ahli. Aristoteles. Hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa. Utrecht. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. JCT Simorangkir. Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu. Tujuan hukum. Tujuan hukum adalah menjaga kepastian hukum dan sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tujuan hukum menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, L.J. van Apeldoorn. Hukum bertujuan untuk mengatur tata pergaulan hidup manusia secara damai dan adil. Yang kedua, J. van Kant. Hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Yang ketiga, Utrecht. Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Kemudian penggolongan hukum. Menurut bentuknya ada dua. Yang pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum ini dibuat lembaga yang berwenang menurut tata cara yang telah ditentukan hukum. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup, berlaku, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, tetapi tidak tertulis hanya berupa hukum-hukum kebiasaan atau hukum adat. Kemudian, menurut isinya, ada dua. Hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dan lembaga-lembaga perlengkapannya atau hubungan negara dan perseorangan. Yang kedua, hukum private. Hukum private adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Kemudian, menurut wilayah berlakunya, terdapat 4. Yang pertama, hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum nasional dibuat oleh pemerintah pusat atau lembaga legislatif negara yang bersangkutan. Yang kedua, hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang berlaku mengikat kepada seluruh negara tanpa kecuali. Kemudian yang ketiga, hukum asing. Hukum asing adalah hukum yang berlaku dalam negara lain. Kemudian yang terakhir, hukum gereja. Hukum gereja adalah kaidah yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya. Untuk menurut waktu berlakunya terdapat 3. Yang pertama, plus constitutum adalah
hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya, semua jenis hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Yang kedua, plus constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, hukum universal. Hukum asasi atau hukum alam adalah hukum yang dianggap berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu sepanjang masa. Selanjutnya, hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan hukum. Yang pertama, usaha sadar dan terencana. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana menunjukkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang sengaja dan dipikirkan secara matang. Yang kedua, mewujudkan suasana belajar. Pendidikan yang dikehendaki adalah pendidikan yang bercorak potensi didik, bukan bercorak pembentukan yang bergaya behavioristik. Yang ketiga, memiliki kekuatan keagamaan. Pendidikan spiritual berupaya mendorong jiwa melalui ketentraman hati sehingga tercapai pencerahan batin. Selanjutnya, penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia ditinjau dari subjeknya. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Yang kedua, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Ditinjau dari objeknya. Satu, dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dua, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Menurut Satsipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide, ide keadilan, ide kepastian hukum, ide kemanfaatan sosial yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Unsur-unsur penegak hukum. 1. Kepastian hukum adalah perlindungan justiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kemanfaatan adalah untuk menjaga masyarakat agar tidak timbul keresahan. Keadilan adalah setiap orang berhak bertindak dan bersikap di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan yang menerapkan sanksi-sanksi. Sistem hukum. Ciri-ciri khas hukum di Indonesia. Yang pertama, berlakunya hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis. Kedua, membentuk hukum nasional yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan tetap mewadahi keanekaragaman hukum adat. Tiga, diberlakunya keanekaragaman hukum perdata. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.